Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Tadarus Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya dari awal, dari era sebelum teori kuantum lahir. Video TQ.26 membahas momentum sudut atom hidrogen. Atom hidrogen itu sendiri adalah atom paling sederhana yang terdiri dari satu proton dan satu elektron. Perilakunya digambarkan oleh persamaan Schrödinger. Karena mempertimbangkan kesimetrian sistem, maka operator Laplacian del kuadrat kita berikan dalam bentuk koordinat bola, dan potensial antara proton dan elektron adalah potensial Coulomb, sehingga bentuk lengkap persamaan Schrödinger tak bergantung waktu atom hidrogen diberikan oleh ungkapan ini, dan suku tengah tidak lain adalah momentum sudut kuadrat. Lengkapnya silakan simak video terdahulu, video TQ.23. Dengan persamaan Schrödinger ini, selanjutnya kita lakukan separasi variabel dan kalikan dengan 2mr kuadrat per h² kuadrat ry, maka kita dapatkan persamaan Schrödinger yang terurai ke dalam bagian yang hanya bergantung pada variabel radial dan yang hanya bergantung pada variabel angular. Nah, bagian angularnya itu berbentuk seperti ini. L kuadrat bekerja pada YLM, hasilnya adalah h² kuadrat L kali L plus 1 YLM. Sedangkan LZ bekerja pada YLM, hasilnya adalah MH² YLM. Dengan YLM adalah fungsi harmonik bola yang merupakan perkalian dari polinom terasosiasi Lysander PLM dikalikan eksponensial IMV. Dan hubungan YL negatif M dan Y positif M, YL positif M itu diberikan oleh bentuk ini, dan fungsi harmonik bola ini memenuhi sifat ortonormal, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menggambar grafik atau kurva fungsi harmonik bola. Misalkan Y10 sama dengan akar 3 per 4pi cos theta. Theta itu merujuk sistem koordinat bola itu dari sumbu Z, ya, dari 0 hingga 180 derajat. Nah, nolnya kita tuliskan seperti gambar ini, jadi horizontal. Kita tahu cos 0 sama dengan 1, jadi gambar garisnya ini adalah satu satuan. Kemudian ini 10 derajat, cos 10 derajatnya ini, dan ini gambar yang sesuai dengan panjang, yaitu 0,98. 20 derajat, cos 20 derajat. Nah, ini panjangnya 0,9397. 30 derajat, cos 30 derajat, ini panjang garisnya 0,866. 40 derajat, cos 40 derajat, ini panjang garisnya 0,766.
50 derajat, cos 50 derajat, ini panjang garisnya 0,6428, cos 60 derajat, cos 60 derajat, ini panjang garisnya adalah setengah, 70 derajat, cos 70 derajat, garisnya sepanjang 0,342, ini sudut 80 derajat, dilanjutkan sudut 90 derajat, lanjutkan terus hingga sudut 180 derajat. Nah, ini kemudian antara ujung-ujung garis itu ya disambung dengan garis kontinu. Nah, kemudian diputar terhadap sumbu Z ya sebesar 360 derajat, dari 0 hingga 360 derajat itu sudut V-nya. Maka diperolehlah kurva Y10 seperti ini. Nah, itu salah satu contoh, dan contoh-contoh yang lain ini adalah Y00 seperti bola, berbentuk bola, kemudian Y10 yang tadi ini Y11 ada fungsi eksponensial EV-nya, ini adalah bagian realnya. Kemudian sebelah kirinya adalah Y1-1, Y20-nya ini di bagian tengahnya ada lingkaran seperti kue donat. Ini Y21 ada eksponensial EV ya. Sin theta cos theta-nya itu sama dengan sin 2 theta ya. Maka tidak lagi berbentuk bulat seperti kasus Y1 ya, L sama dengan 1, tapi ini berubah menjadi 4. Demikian yang kiri adalah Y22. Nah, ini adalah kurva YLM. Berikut ini adalah probabilitas angularnya, yaitu modulus absolut kuadrat YLM. Nah, probabilitas Y00-nya tetap seperti bola, sedangkan probabilitas Y10-nya, nah, seperti ini, masih mirip seperti yang kurvanya. Kemudian Y11, nah, fungsi eksponensial EV-nya lenyap, ya, karena dikalikan sekawan kompleksnya. Nah, bentuknya seperti ini. Kemudian Y20 kurvanya seperti ini, seperti Y10, tapi ada kue donat di tengahnya. Kemudian ini Y21 kurvanya baru. Y22 itu mirip Y11. Kemudian Y30 itu mirip Y20 ya. Kemudian Y31 mirip 21, tetapi di tengahnya ada kue donat. Kemudian Y32 itu mirip Y21. Kemudian Y33 itu mirip Y22 dan Y11. Nah, ini adalah probabilitas angular. Nah, kembali pada ungkapan ini. Nah, ungkapan ini menyatakan bahwa panjang atau besar momentum sudut L itu adalah akar dari L kuadrat. Berarti sama dengan H bar akar L kali L plus 1. Nah, sedangkan proyeksi pada sumbu Z-nya, LZ, ya, itu sebesar MH coret. Karena itu, ya, kalau digambarkan, ini panjang dan arah momentum sudutnya, ini proyeksi pada sumbu Z-nya MH bar, yang membentuk sudut alfa LM, dan cos alfa LM-nya diberikan oleh M per L akar L kali L plus 1. Mengingat L dan M itu adalah bilangan bulat tertentu, itu berarti momentum sudutnya tidak sembarang, ya,
dan dikatakan terkuantisasi, ya, seperti gambar di sebelah kanan. Jadi momentum sudutnya itu mengarah ke arah tertentu saja, tidak bisa sembarang. Nah, ini salah satu sifat dari momentum sudut elektron di dalam atom hidrogen. Nah, sifat lainnya kita turunkan dari komutator komponen momentum sudut seperti ini. Lengkapnya silakan lihat di video terdahulu, video TQ.22, keunikan momentum sudut. Nah, komutator antar komponen. Nah, kemudian L kuadratnya kita nyatakan dalam komponen, maka komutator antara L1 dan L kuadrat kita uraikan, maka kita dapatkan bahwa komutatornya itu sama dengan 0, ya. Nah, untuk L2 komutator kedua itu sama dengan 0, uraian komutator pertamanya ini, kemudian uraian komutator ketiganya ini, dan kita substitusi komutator di atas itu untuk setiap komponen, kita dapatkan, nah ini penjumlahan sehingga ini totalnya sama dengan 0, ya. Nah, demikian juga dengan L3, L kuadrat. Nah, kita peroleh hubungan seperti ini, dan setelah kita substitusi, nah, kita dapatkan ini sama dengan 0. Artinya, komponen momentum sudut komut terhadap L kuadrat. Ya. Nah, mengingat sifat ini, ya, kemudian kita definisikan komutator baru L plus sama dengan L1 tambah I L2, L min L1 kurang I L2, dan Hermite konjugat dari L plus minus itu sama dengan L minus plus, ya. Nah, maka komutator antara L plus dan L kuadrat itu sama dengan 0, mengingat komponen L1 dan L2 itu komut dengan L kuadrat. Nah, demikian juga dengan komutator L min L kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya L3 dengan L plus, ya, komutator L3 dengan L plus kita uraikan, kemudian kita tata ulang, maka kita dapatkan komutator L3 L plus sama dengan H bar L plus. Nah, serupa untuk L min, ya, kita dapatkan komutatornya sama dengan minus H bar L min, ya. Dan selanjutnya perkalian antara L min dan L plus setelah kita proses, kita dapatkan L kuadrat kurang L3 kuadrat kurang H bar L3. Nah, sedangkan L plus L min-nya itu adalah L kuadrat kurang L3 kuadrat plus H bar L3, ya. Nah, selanjutnya menggunakan definisi perkalian skalar dua fungsi gelombang, ya, itu adalah integral sekawan kompleks V plus kali psi dx, ya. Nah, maka kompleks konjugatnya yaitu adalah perkalian skalar kebalikan, ya. Nah, selanjutnya adalah perkalian skalar V dan AV. A adalah operator. Itu didefinisikan seperti ini. Karena itu perkalian skalar AV, V, nah, menurut definisi ini, dan kemudian kalau A dipindah ke kanan itu menjadi A dagger, ya, sehingga sama dengan perkalian skalar antara V dan A dagger V.
Nah, itu definisi ya. Nah, kembali pada fungsi harmonik bola YLM ya, dan persamaan eigennya. Jadi YLM adalah fungsi eigen dari L kuadrat dan LZ dengan nilai eigen ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana L plus YLM ataupun L min YLM? Nah, untuk menjawab itu, kita kenai operasi L kuadrat pada L plus YLM. Nah, mengingat L plus itu komut dengan L kuadrat, maka urutan operator dapat kita tukar jadi seperti ini. Dan sekarang L kuadrat itu bekerja pada YLM, kita tahu hasilnya. Nah, seperti ini. Sehingga kemudian ini kita tata ulang jadi seperti ini. Nah, itu jadi L plus YLM itu adalah keadaan eigen dari L kuadrat dengan nilai eigen H bar kuadrat L kali L plus 1. Tetapi bagaimana kalau kita operasikan L3 atau LZ? Maka berdasarkan hubungan komutator, nah kita dapatkan seperti ini. L3 bekerja pada YLM, hasilnya adalah M H bar. Kita tata ulang, kita dapatkan M plus 1 H bar L plus YLM. Nah, hasil ini berarti bahwa L plus YLM itu sebanding dengan YLM plus 1. Karena nilai eigennya adalah M plus 1 H bar. Nah, sekarang kita tuliskan sama dengan CLM YLM plus 1. Dan selanjutnya kita lakukan perkalian skalar. Nah, karena YLM plus 1 itu ternormalisasi, maka hasilnya adalah modulus absolut kuadrat CLM. Nah, kemudian dari definisi perkalian skalar yang melibatkan operator di depan, kita geser ke kanan, L plus menjadi Hermite conjugate L plus, dan ini sama dengan L min. Selanjutnya L min L plus itu sama dengan ini, dan masing-masing ini bekerja pada YLM, kita tahu nilai eigennya ya. Nah, kita tuliskan nilainya ini. Nah, kemudian kita keluarkan dari tanda kurung perkalian skalar, dan kita tahu bahwa YLM itu ternormalisasi sehingga ini sama dengan 1. Nah, dengan demikian CLM-nya sama dengan akar H bar akar L kali L plus 1 kurang M kali M plus 1. Ini bagian realnya. Karena itu L plus YLM sama dengan H bar akar L kali L plus 1 kurang M kali M plus 1 YLM plus 1. Serupa untuk L min yang bekerja pada YLM, kita kenai L3 dan mempertimbangkan sifat komutator dari L3 L min, maka ini menurunkan M menjadi M kurang 1. Maka serupa dengan cara menghitung CLM tadi, kita dapatkan L min YLM sama dengan H bar akar L kali L plus 1 kurang M kali M kurang 1 YLM min 1. Nah, dari dua hasil ini jelas kita dapatkan bahwa L plus YLL itu akan sama dengan 0. Demikian juga dengan L min YL min L itu akan sama dengan 0. Jadi artinya YLL itu merupakan keadaan tertinggi untuk nilai L, dan YL min L itu adalah keadaan terendah untuk L. Nah, ilustrasi grafisnya untuk 1L ini M-nya dapat dinaikkan ke M plus 1, kemudian M plus 2, dan seterusnya hingga maksimum di LL. Dan ini
dinaikkan oleh operator L+. Karena itu L+ disebut operator tangga naik. Ya. Nah, M ini juga dapat diturunkan M-1, M-2, dan seterusnya hingga keadaan terendah adalah YL-L oleh L-. Karena itu operator L- disebut operator tangga turun. Ya, jadi inilah ilustrasi spektrum fungsi gelombang YLM. Ya. Nah, selanjutnya kita tinjau persamaan Schrödinger radialnya. Nah, solusinya bisa diperoleh, ya, sudah diturunkan lengkap di video TQ.25 perilaku radial atom hidrogen. Ya. RNL, nah seperti ini, L-nya itu adalah polinom Larshir, ya. Nah, sehingga solusi lengkap CNLM itu adalah RNL kali YLM. Ya, dan fungsi ini ternormalisasi dan ortonormal. Jika dikenai operasi Hamiltonian, keluarnya adalah nilai eigen En, dikenai operator L kuadrat, keluarnya adalah nilai eigen N kali L kali L plus 1 H bar kuadrat, kenai operasi LZ, keluarnya adalah MH bar kuadrat. Dengan N bilangan bulat 1, 2, 3 dan seterusnya, L bilangan bulat 0, 1, 2 hingga N-1, M adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 hingga plus minus L. Dan NLM berturut-turut disebut bilangan kuantum utama, bilangan kuantum orbital, dan bilangan kuantum magnetik atau bilangan kuantum azimut. Ya. Nah, berikut, ya, adalah ilustrasi energi dan keadaan atom hidrogen. Untuk N sama dengan 1, E1, ya, L-nya dan M sama dengan 0. Jadi hanya ada satu keadaan. Keadaan dengan energi terendah disebut keadaan dasar, ground state. Keadaannya cuma satu, maka disebut keadaan non-degenerasi. Sedangkan keadaan berikutnya, keadaan tereksitasi pertama, E2, N sama dengan 2, L-nya ada 2, 0 dan 1. Nah, N1, L1, M-nya ada 3, 1, 0 dan min 1. Jadi ada 4 fungsi gelombang, 4 keadaan, maka keadaan tereksitasi pertama dikatakan keadaan degenerasi atau terdegenerasi lipat 4. Nah, keadaan dengan E3 itu L-nya mempunyai 3 nilai, 0, 1, dan 2, dan masing-masing mempunyai nilai M-nya sendiri-sendiri. Karena itu kita mempunyai 9 keadaan. Karena itu keadaan tereksitasi kedua dengan energi E3 dikatakan terdegenerasi lipat 9. Sedangkan N4, E4, L-nya ada 4, 0, 1, 2, dan 3, maka keadaannya seperti ini. Nah, ini ada 16. Karena itu keadaan dengan energi 4 dikatakan terdegenerasi lipat 16. Dan seterusnya, ya, keadaan dengan energi En itu dikatakan keadaan terdegenerasi lipat N kuadrat. Nah, berikutnya adalah kurva probabilitas radial, ya. Ini 1S, 2S, dan 3S. Kemudian diilustrasikan dalam bola 3 dimensi. Jadi dengan
simpulnya ya, yang sebelah kiri simpulnya itu warna putih, itu berarti probabilitas di situ sama dengan 0 ya. Nah, jika ini digabung dengan probabilitas angular, maka akan diperoleh gambar yang cukup complicated tetapi indah seperti berikut. Kiri atas 200 itu bola dengan satu simpul, berarti warna gelap, berarti elektron tidak boleh ada di situ, tidak bisa ada di situ karena probabilitasnya 0. Kemudian sebelahnya adalah 210, sebelahnya lagi adalah 211, jadi gambar 210 yang diputar gitu ya. Nah, bawahnya kiri 300 bola dengan 2 simpul, berarti elektron tidak pernah berada di wilayah gelap, 2 wilayah gelap itu ya. Nah, 310 ya. Nah, ini sudah menjadi lebih rumit lagi. 310-nya 310 di rotasi, sedangkan 320-nya nah gambarnya terbelah jadi seperti ini ya. Dan seterusnya ya, kanan bawah itu yang paling kompleks itu adalah 1540 ya. Nah, jadi inilah atom hidrogen, atom yang paling sederhana, tapi penyelesaian persamaan Schrödingernya yang paling rumit ya, dengan ungkap ilustrasi yang juga paling rumit sekaligus paling indah. Terima kasih. Nah, kebetulan hari ini 29 Maret 2025 bertepatan dengan 29 Ramadan 1446. Berarti besok atau lusa ada sebagian kita yang beridul fitri. Karena itu selamat menyongsong Idul Fitri 1 Syawal 1446. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya, video TQ.27. Salam.